Saudara-saudara, analogi saja ya tentang Trinitas, ya. Ini manakah Saifuddin Ibrahim itu? Saifuddin Ibrahim itu ini, wajah dan bentuknya seperti ini. Tetapi ini fisik. Nah, di dalam Saifuddin Ibrahim ini ada namanya roh. Rohnya itu, yaitu yang menghidupkan tubuh saya ini. Kalau roh saya putus, langsung ngek di tempat. Nah, selesai. Game, innalillahi. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin Udin Blokosuntur menjelaskan tentang Trinitas. Lucu gak muslimin, entah apa-apa ya. Karena inilah akibat dari menyembah ya Tuhan lebih dari satu ya. Maka ketika menjelaskan tentang bagaimana konsep ketuhanannya, mereka akan mengarang cerita yang pada akhirnya mereka akan bingung sendiri begitu ya. Dan oh ya, terima kasih untuk para hamba Allah yang baru saja bergabung ya, yang baru saja mendapati channel ini ya, lalu menontonnya dan mensubscribe-nya dan mendukungnya. Terima kasih, semoga Allah pun murahkan akhi uti dari segala urusan, dan Allah pun murahkan akhi uti dalam setiap munajat, dan Allah pun murahkan akhi uti dalam meraih hidup. Semoga Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uti beserta seluruh keluarga usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang mendukung channel ini dari semenjak awal mula channel ini dibuat hingga detik ini masih mendukungnya, doa yang sama ya yang akan saya panjatkan kepada Allah, semoga Allah pun senantiasa merahmati akhi uti semua. Terima kasih, dan ini videonya kamu sini. Saudara-saudara, analogi saja ya tentang Trinitas, ya. Ini manakah Saifuddin Ibrahim itu? Saifuddin Ibrahim itu ini, wajah dan bentuknya seperti ini. Tetapi ini fisik. Nah, di dalam Saifuddin Ibrahim ini ada namanya roh. Rohnya itu, yaitu yang menghidupkan tubuh saya ini. Kalau roh saya putus, langsung ngek di tempat. Nah, selesai. Game, innalillahi. Tetapi di dalam Saifuddin Ibrahim ini ada kata-kata, suara, ucapan. Ucapannya itu bertingkat-tingkat. Nah, di dalamnya itu adalah jiwa. Jiwa inilah yang bisa pandai karena belajar dan pengalaman, karena keadaan. Jiwanya inilah yang mengeluarkan pendapat, bersuara, yaitu firman. Nah, di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Kalau begitu, yang akan ditangkap itu siapa? Yang ditangkap itu kan yang ditangkap itu sebenarnya suara saya. Karena saya berkhutbah, karena saya ngomong seperti itu, maka konsekuensinya saya ditangkap untuk dimasukkan penjara tubuh saya ini. Nah, kalau selama dalam penjara itu ternyata belum selesai, umpama vonis saya itu 10 tahun, 1 tahun dalam penjara meninggal, ngantam muka, kalau bisa rahangnya itu
keplecok langsung ngek di tempat. Ya, bagaimana itu? Apakah tubuh Saifuddin Ibrahim itu tetap dalam penjara atau dikeluarkan dari penjara? Iya, dikeluarkan dari penjara. Karena yang dihukum itu omongan saya, yaitu firman itu. Firman yang saya ucapkan, kata-kata inilah yang menjadi alasan kenapa saya ditangkap. Kenapa polisi itu nangkap saya? Karena omongan saya. Itu saudara-saudara. Nah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ada firman. Apakah firman itu? Kata-kata yang hidup, itulah yang dikeluarkan untuk ditampilkan bahwa memang Allah itu bersuara, ada suaranya. Suara ini hanya kedengaran oleh kendang telinga. Kalau Anda nggak punya kendang telinga, nggak akan mendengar kata-kata saya. Sehingga dengan kata-kata saya bisa menghasut, dengan kata-kata saya bisa memaki, dengan kata-kata saya bisa membuat orang tertawa. Itulah yang disebut firman, itulah Yesus Kristus. Atau tidak disebutkan ayatnya di mana, tetapi dia harus menjadi penerang di dalam kehidupan. Itulah tugas penginjilan, dan memang itu berat dimanapun kita berada. Oke, saudara-saudara, dari siapa ini ya? Dari Nur Aini Amalia Putri. Iya. Oten Plukusuntur mana mau beli buku karangan Orgil. Orang gila maksudnya, yang isinya hujatan dan fitnahan. Nah, kalau gila ya sendiri aja, jangan ajak orang-orang tuh gila juga. Toh Oten pada eman DWT, eman duite, oh begitu. Baik, terima kasih ya. Ini kan namanya juga penginjil itu tidak pernah lupa dan tidak pernah akan akan mundur dari pekerjaannya. Celakalah aku kalau tidak menginjil, begitu. Dan penginjilan ini, saudara-saudara, aku sangat berbahagia karena menjadi penginjil, dan aku sangat bahagia dengan upahku. Upahku ialah tanpa upah. Dengar baik-baik, seorang penginjil adalah menginjil, upahnya adalah tidak punya upah, kosong dompet. Rasain lo. Nah, karena ya tadi saya tidak bisa lagi untuk berharap balik ke Indonesia. Nah, buku-buku yang saya tawarkan kemarin itu, saudara-saudara, bisa dipesan, terutama si Nur Amalia Putri ini ya. Tolong Nur Amalia Putri, kamu 9587 ya. Tolong pesan buku saya lewat 0853 8827 0696. Ingat ya, ini khusus untuk muslim. Ini bagus ini buku ini. Kalau enggak kamu langsung terjungkal-jungkal kena sihir dari buku-buku yang saya tulis ini. Pokoknya sihir otak ini membuat kita waras, sadar bahwa kita sudah dibodohin oleh si Plukusuntur. Gak ada, saudara. Pakai begini, dia bilang begini, Oten Plukusuntur mana mau beli buku karangan Orgil, hujatan fitnahan katanya. Maaf ya, Nur siapa ini? Nur Amalia Putri. Terima kasih ya. Selamat murtad.
Ya, selamat murtad, selamat murtad, selamat murtad. Jangan lama-lama, ntar meninggal pula kamu. Nah, ini dari Nahor Nop 1394, lanjutkan gitu. Oh ini orang Batak ngomong Jawa. Nah, Din, yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu Din disayang, sekarang ditendang. Dulu Din bahagia, sekarang nggak bahagia lagi. Bahagia itu bukan karena harta kekayaan dan bukan karena yang ada sekarang ini. Suatu saat saya meninggal, kalau bisa rahangnya itu keplecok, langsung ngek di tempat. Saya menyesal masuk Kristen. Kan rugi masuk Kristen itu. Di Islam dulu saya kedudukan saya Ustadz terkenal, Ustadz ini saudara-saudara, Ustadz banyak duitnya waktu itu. Tapi bohong. Tapi sayang sekali saudara-saudara, saya harus berada di tengah kehidupan glamor, senang-senangan. 3 rumah saya tinggalkan, tanah-tanah yang saya beli saya tinggalkan. Sekarang banyak sekali tanah saya itu berapa puluh hektar sekarang di Indonesia saya tinggalkan semua. Ya, bahkan ada lokasi yang luas sekali, baik di Kalimantan, di Jawa, ada semua tanah-tanah itu, di Jakarta juga ada. Gak ada, saudara. Nyesal dong. Saya sudah menulis buku, nih video-video saya di langit itu muncul terus. Orang akan mengambil video-video saya dan anak-anak cucu yang akan datang itu akan tahu siapa bapaknya itu. Kakeknya itu adalah Pendeta Saifuddin Ibrahim. Plukusuntur. Saya sudah banyak cucu saya sudah 5, ya, sudah 5 cucu saya yang tinggal di Jakarta, sudah 2, laki-laki semuanya. Walaupun anak saya sekarang yang laki-laki dengan almarhumah dulu itu masih muslim semua. Anak cucu saya akan melihat sejarah saya, ya. Dari ketiak gatal, ya, kamu dapat $50, $20 ketiak gatal, ngomong dong. Lama kelamaan Abi kok kayak jadi kaki tangan Amerika. Ini seperti zaman dahulu si Dales CIA yang menjatuhkan Soekarno. Apakah Abi udah menjadi anggota CIA sekarang? Ya, saya anggota CIA gitu. Saya sudah menjadi anggota CEI. Itu beda kalau mengikuti debat-debat Plukusuntur, channel yang enggak berbobot itu. Ini channel keyakinan loh. Supaya apa? Supaya banyak duitnya. Wah, enak juga. Aduh. Wah, ini dari Ida 2347 sudah, Pak. Di sana aja nanti kayak Pak Muhammad Kece nanti. Oke. Ini orang-orang yang mengasihi saya nih, cinta dengan saya. Abi di Amerika saja, sebab kalau saya balik ke sana langsung di kerangkeng dan nggak ada suaranya lagi. Yang berita rame itu adalah penangkapan pendeta penista agama. Nanti demo. Waktu saya ditangkap itu, saudara-saudara, sidang saya Januari 2018.
Itu FPI itu 2.000 orang tiap datang itu pakaian putih-putih. Tetapi saya tahu ada orang yang membantu saya ya. Pasukan-pasukan yang tidak kelihatan itu. Oh, orang-orang Kristen semua yang datang yang bantu saya. Bahkan preman Tanah Abang itu membantu mengirim 200 orang setiap sidang saya itu. Ya, walaupun katanya dia sudah mengalaf, nggak masalah. Dia membantu saya ngirim preman. Ya. Nggak ada, saudara. Ya. Ngirim preman ketemu dengan saya, saudara-saudara. Ya. Terima kasih. Abi, stay di Amerika saja. Jemput keluarga, lebih bebas bersuara dan lebih aman. Jangan mengandalkan manusia. Pak Presiden Jokowi saja tidak bisa membebaskan MKC. Ingat itu, Abi. Rasain. Rasain lo. Terima kasih Angelina Haria. Terima kasih ya Angelina, thank you ya. Aduh, saya ini nggak ada uang untuk bagi-bagi dengan kamu. Rasain. Rasain lo. Tapi kalau semua pada bersama-sama untuk membantu penginjilan saya, itu ada tulisan yang lari di bawah ini. Kirim uang ke sana, nanti saya akan kirim sebagai hadiah kepada Anda, di mana nomor Anda, alamat Anda, dan saya perlu sekretaris, saudara-saudara, untuk menolong hal ini, ya. Terima kasih untuk Angelina Haria. Benar itu, Abi. Wah, terima kasih ya sudah berusaha untuk menolong saya. Apalagi nih, nggak ngerti nih. Kau terlalu kepepean. Kau terlalu terbuka dan terlalu jujur. Ini apa ini maksudnya ini? Wah, terlalu jujur. Oke, memang saya jujur. Karena saya suka makan bubur. Kalau gatal saya kukur-kukur. Itu. Dia kalau nggak suka, ya saya diusir dari rumahnya. Diusir saja. Ya, terima kasih, terima kasih. Nggak akan takut saya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Iya. Nah, demikian tadi kamu si Mine. Yang si Udin menjual buku ya, lalu baca-baca komen-komen. Dan pada akhirnya ya begitulah Saifuddin Ibrahim mengeluh-ngeluh ya, tidak punya duit lah, dompet kosong lah ya, dan berbagai macam. Karena memang si Udin ini menjadi Kristen oleh karena dunia. Jadi kalau dia berkata dulu tanahnya banyak lah, Begono ketika menjadi seorang muslim itu tanahnya banyak duitnya, itu bohong ya. Saya tahu persis bagaimana perjalanan hidup Saifuddin Ibrahim ya, waktu ketika dia dalam Islam. Bahkan dia tidak pernah sholat sama sekali, terus pekerjaannya hanya kawin cerai gitu ya. Banyak sekali korban-korban ya, bahkan dia pernah memperkosa 2 gadis, dan itu tidak ada bohong-bohong kami. Ada beritanya itu di di Kompas atau di mana itu ya, lupa saya, tapi ada artikelnya, masih ada, tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim itu pernah tersandung kasus. Jadi dia masuk Kristen itu karena mencari perlindungan, karena dia pernah menjadi DPO, pernah menjadi daftar pencarian orang. Jadi dia masuk Kristen itu mencari perlindungan. Lagi pula si Udin ini dulu orang miskin, orang tidak punya apa-apa ya. Kalau dia katanya terkenal ataupun guru besar, itu bohong semua, itu tidak benar, semuanya bohong. Bahkan Udin ini tidak punya rating.
ya ketika eh, kawan-kawannya ya yang sama-sama menuntut ilmu kala itu mereka semua banyak yang menjadi pejabat, mereka jadi pegawai, tapi ternyata Saifuddin Ibrahim ini tidak jadi apa-apa. Maka dari situlah dia frustasi karena paling miskin sendiri yang pada akhirnya dia ingin bersaing sama kawan-kawannya yang lain dalam perihal masalah kekayaan, maka dia murtad ya, karena di dalam Kristen itu apabila mana mengaku seorang ustadz, mengaku seorang kiai, mengaku seorang uh, ulama, lalu masuk Kristen, itu akan banyak mengalir donasi-donasi yang akan diberikan kepada dia, begitu ya. Dan uh, ada endorse ya, memang orang-orang Kristen itu mengendorse supaya orang-orang yang mengaku ya yang murtadin ini mengaku dia mantan muslim, mantan kiai, mantan ustadz, disuruhnya membuat buku yang dimana buku itu menulis tentang bagaimana Islam itu penuh dengan kesesatan, penuh dengan keburuan-keburuan gitu ya, supaya orang Islam ini, umat Muslim itu kecewa dan murtad masuk Kristen pada akhirnya gitu. Dan itu tujuan mereka, dan itu agenda gereja ya. Jadi apa yang disampaikan oleh para murtadin khususnya Saifuddin Ibrahim dan yang lain-lain itu bohong. Bahkan semalam ada yang mengaku dapat menjuarai MTQ lah segala macam, kan tidak terbukti, yang pada akhirnya kan masuk penjara berserta pendeta Manubulu ya. Itu semua mereka pada akhirnya di penjara, ditangkap. Karena apa? Kedustaan mereka tentang fitnahan-fitnahan yang mereka lontarkan dari lisannya atas pesanan gereja. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Once again, I try.